Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 33 ya. Ayo membayar zakat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kalau kemarin sudah saya tayangkan video di pertemuan yang lalu, memahami arti zakat. Yang kita pelajari lebih mendalam ini nanti macam-macam zakat, terus kemudian orang yang berhak menerima sama hikmah berzakat. Ya. Bahasanya banyak ini nanti, mohon maaf ya, agak cepat Pak Zainul nerangkan. Kalau lama-lama nanti nggak mari kayaknya. Oke. Yang pertama, ayo membayar zakat. Judulnya ini ya. Jadi yang kita harapkan anak-anak nanti bisa memahami hikmahnya zakat. Hikmah itu pelajaran yang diambil dari zakat. Infak dan sedekah insya Allah nanti dipelajari di semester 2. Ya. Jadi hari ini kita belajar zakat. Apa artinya zakat? Zakat artinya bersih. Atau ada yang menerjemahkan membersihkan. Ya, bersih atau membersihkan. Nah, zakat ada 2 macam. Zakat fitrah itu yang kita keluarkan setiap bulan apa anak-anak? Ramadan ya. Anak-anak kalau di bulan Ramadan bayar zakat fitrah sebanyak berapa kilo? Berapa berasnya? 10 kilo. Wah, lantek berasnya makmu. Berapa kilo? Ya, satu orang berapa kilo? 2,5. Ada yang mengatakan 2,7. Ada yang mengatakan 2,8, bahkan yang terbaru ada yang mengatakan 3 kilo. Pak sih bener di pendapat kok macam-macam ya. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi kalau saya pribadi daripada kita ragu-ragu yang benar yang mana, langsung saja kita paskan aja berapa? 3 kilo. Ya. Orang kalau ngasih orang dengan dilebihkan itu kan tambahan pahalanya banyak kan gitu ya. Toh kita ngasih 3 kilo itu setiap hari tak? Enggak kan? Kita ngasih setahun sekali ya. Setahun sekali loh ya. Jadi kita memperbanyak, nambahi di dalam berzakat itu tambah bagus. Cuman kalau Pak aku mantep 2,5 kilo aja wes terserah ya. Jadi kalau kamu yakin mantep, memang yang ada di buku kalau kalian baca itu 2,5 ya, 2,5 kilo. Di buku halaman, nah ini halaman 35 ya. Di situ Riri dan Fadil membawa 2,5 kilo. Nah, jadi 2,5 kilogram beras. Itu kalau ada di buku. Cuman kalau ada fatwa itu kayak istilahnya pemberitahuan dari Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur itu paling tidak 2,8. Nanggung mesisan 3 kilo ya. Oke anak-anak, berikutnya zakat yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta benda. Jadi selain makanan pokok, bisa hewan ternak, ya, bisa juga barang hasil pertanian, padi dan lain sebagainya. Bisa juga barang temuan. Anak-anak nemu duit sak koper wis diumumno sa Indonesia gono sing ngakui. Ah ya wis PN. Tapi harus ada zakatnya. Ya. Nah, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Liter itu kan ukuran volume ya. Jadi volume itu ya volume ya. Kalau orang Jawa dulu nggak pakai literan. Ada yang pakai batok, sebatok yuk. Jaluk beras piro sampean sebatok. Ada yang mengatakan segantang, ya kan? Macam-macam kalau ukuran Jawa, ukuran tradisional ya. Tapi kalau ukuran internasional kan liter ya, liter. Itu 3,5 liter. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu satu orang yang beragama Islam. Ya, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Jadi Pak, kalau ada orang tetangga saya yang non Muslim, orang Kristen, orang-orang Konghucu, mari ngono ngekei zakat Pak. Iki lho zakatku. Kira-kira gimana Pak? Ya enggak termasuk zakat, ya hadiah gitu aja. Jadi yang dihukumi zakat itu orang Islam. Enggak ada aturan zakat di agama yang lain. Tapi apa boleh saya terima Pak? Boleh. Ya. Yang kedua memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak yang wajib zakat itu yang cukup.
Kalau tidak cukup ya enggak. Ada orang kemudian sehari-harinya makannya itu berasnya kadang tuku, kadang enggak. Makannya sehari kadang sekali. Terus pokoknya serba kekurangan. Apakah wajib zakat? Enggak. Enggak wajib, malah justru malah berhak menerima, malah dikei zakat gitu ya. Enggak wajib zakat malah dikei zakat. Dulu itu ada aturan yang lucu anak-anak di tempat sekolah di daerah saya sana. Itu kalau ada anak enggak mau zakat ke sekolah, itu dizakati. Jadi kalau enggak ngumpulkan zakat, itu malah dia diberi gitu loh. Berarti dia enggak mampu. Itu. Tapi ini sebetulnya enggak boleh seperti itu ya. Jadi pemberian zakat itu harus dilihat memang dia enggak mampu tah. Engko nang zakat nang masjid wisan, kan gitu kan? Ya kan? Wis zakat nang kampungnya ya kan. Yang ketiga, orang itu hidup sampai akhir Ramadan. Jadi namanya ada saudara atau kakekmu atau nenekmu, ya malah jangan sampai ya. Umpamanya ada orang ya, kakeknya sudah tua, habis gitu pas wayahe mau Ramadan mau habis, dadak dia meninggal, sementara dia belum bayar zakat. Apakah wajib dizakati? Tidak. Jadi yang wajib dizakati ini orang yang hidup sampai akhir Ramadan. Pak, ini kalau bayar zakat awal-awal Ramadan boleh nggak? Ya boleh, boleh saja, boleh. Waktu bayarnya itu mulai awal Ramadan sampai hari raya. Hari raya pas kapan? Pas waktu imam naik ke mimbar atau khotib naik ke mimbar. Itu sudah habis waktu zakat fitrah. Makanya mbah-mbah saya dulu kalau zakat itu enggak di awal kayak kamu ngumpul nona masjid, ngumpul nona musola, enggak. Jadi kalau zakat itu bawa beras sendiri, donang di mbah iku lho nang gone yuk mah lapo nggawa zakat. Jadi zakatnya itu dikasihkan sendiri kepada orang yang tidak mampu, dikasihkan dewe. Kalau kita kan wis mau ribet kan gitu, mau ribet dalai sing gak mampu sing bingung kan kita tidak tahu lah. Kita pasrahkan ke amil atau ke panitia. Jadi zakatnya memang yang paling bagus itu anak-anak itu pagi hari sebelum sholat. Itu bagus, paling bagus. Cuman kadang-kadang kita kan ribet, riyo wis gopo benges, gopo rok, gopo kopiah, gopo sarung kan, terus gak mikirin zakat kan, terus ribet, bareng gopo beras, tetek bengek, terus gopo rokok, gopo beras, turun kok anak sing cilik-cilik, walah bingung gopo dot, ya kan, ribet, ya makanya dikasihkan waktu sebelum hari raya. Tapi memang kalau zaman Pak Zainul masih kecil dulu, mbah saya itu kalau zakat ya itu seperti itu. Jadi waktu mau sholat hari raya itu baru bawa beras, dibawa sendiri. Gitu. Kita sudah bahas zakat fitrah, zakat yang wajib untuk setiap individu. Jadi bapak mak anak putune, mbah kalau itu adalah tanggungannya. Siapa namanya ini? Siapa sama jeneng? Wahyu, mamanya besok ya. Sudah kaya, punya harta banyak, punya anak, punya istri, punya mertua, ya, punya siapa di situ yang di rumah, Pak Demu, mamane, ikut di situ. Sementara kesehariannya kamu yang biayai, otomatis setiap zakat fitrah kamu wajib menzakati semuanya. Iya. Terus apa? Penisi zakati, jaluk sopo, wong biasa sampai sing keimangan. Ya. Jadi yang membayar zakat fitrah adalah yang menanggung siapa kesehariannya di situ. Ya. Atau kalau nanti istrinya juga kerja, ya alhamdulillah. Istrinya kerja, mamanya, anaknya juga kerja. Nggak masalah. Aku tak zakat dewe ya. Bahan zakat sendiri, tidak apa. Ya. Nah, sekarang zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Lah ini untuk bahasa mana? Apa nisab itu Pak? Bingung ya sampai niku. Nah, nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Artinya contoh, wahyu ya, tak contoh. Wahyu duwe emas 100 gram. 100 gram ya, dimiliki dalam waktu setahun. Itu nisab namanya. Jadi jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Jadi kalau dalam zakat mal itu setahun. Jadi kalau belum setahun dia tidak wajib zakat. Dia punya uang 1 miliar tapi oleh rong dino, belum wajib. Tapi kalau dia mau sedekah ke tetangganya monggo. Tapi kalau wajibnya itu setahun. Ya. Wajibnya setahun. Itu namanya satu haul.
Nah, ini contohnya. Pak Ali memiliki 85 gram emas. Nah, punya 85 gram emas, itu zakat yang dikeluarkan 2,5%. Ngitung ya apa Pak? Ini matematika, aku paling belenda Pak. Ngeluh persen-persenan. Kan sudah belajar persen-persenan kan ya kan? Udah. Lo anak saya kelas 6 kok, Yohan kok. Jadi saya sedikit tahu. Jadi persen-persenan sudah ada. Oke anak-anak, jadi kalau ini umpama contoh ya, emas sekarang saya tidak tahu harganya berapa. Ini contoh kalau emas harganya 400, ya 400.000 maksud saya. Kalau 400.000 ya, 400.000 dikali ya, 400.000 dikali 85 gram, nah jadi 85 gram kali 400 jumlahnya ini 34 juta. Lah, emas ini dibuat patokan untuk yang lain. Contoh yang lain apa? Orang bekerja di pabrik, orang bekerja di kantor, pengusaha. Itu memang tidak ada di dalam aturan kitab. Oh zakat pengusaha nggak ada. Oh zakat orang pegawai kantor nggak ada memang. Acuannya pakai apa? Pakai ini. Ya, Wahyu jadi direktur pabrik beteng. pabrik sujen. Kirimnya nang India, nang Malaysia, nang ya. Ya, sujene sak meter ngono. Sing mangan gajah tapi. Ya. Jadi pengusaha kaya, uangnya miliaran. Nah, ngitungnya bagaimana Pak? Zakatnya gimana cara ngitung lah ini? Jadi hartamu berapa? Ya. Kalau kira-kira 400.000 itu dikalikan 85, 35 juta, kekayaanmu, hartamu yang sudah dikurangi biaya pegawai, biaya listrik, biaya air, biaya sewa apa-apa untuk produksi, dihitung bersih, kok batine 34 juta, kamu wajib. Kok mek 30 juta, gak wajib. Kok batine sampai 1 miliar itu tambah wajib, wakeh. Batine itu loh ya, bersih itu ya. Sudah dikurangi. Nah, zakatnya piro Pak? Apa dikekno kabeh Pak? Ya aja, bojomu lak nangis engko ya. Jadi zakatnya dikeluarkan berapa? 2,5% dikali 34 juta. Berapa? Cuman 850.000. Yo, 850.000 yo akeh Pak. Ditukokno undi-undi oleh sak bos ya. Tapi ketentuan agama harus begitu anak-anak. Kita punya emas 85 gram, setahun kita pakai, wajib mengeluarkan anak-anak. Makanya kalau anak-anak yang cewek-cewek yang punya koleksi emas, mohon maaf ya, kalau punya emasnya itu sampai 85 gram, mohon maaf, ini harus dizakati anak-anak ya. Jangan kemudian disimpan harus ada zakatnya anak-anak. Kalau 85 gram loh ya, Pak, wong ali-ali gue loh Pak, 2 gram. Iki melar paling 5 gram Pak. Binggel ya piro Pak. Gak sampai 50 gram. Gak wajib Pak, ya nggak wajib. Cuman kalau anak-anak mau memberi tetangga atau orang-orang yang miskin ya silahkan. Ini kan untuk jagani orang sing medit-medit itu ya kan. Orang yang medit kan biasanya gak bayar zakat ya. Nah dikasih aturan seperti ini supaya bayar. Lah kamu kan tidak medit, walaupun tidak sampai 100, tidak sampai 85 gram. Nah, kamu ngasih tetanggamu kan tidak apa-apa. Ya, kamu ngasih orang-orang yang tidak punya, yang miskin tidak masalah. Ya, jadi memberi orang itu jangan nunggu nisab. Memberi orang jangan nunggu kaya. Kesuwen nek ngenteni sugih. Ya kan? Ayo cak zakat, wah aku sih kurang duwe. Padahal duwe ya, ngembo ya. Ya. Nah iso iku ngembo gak duwe tapi ngekei. Jangan kebalik. Ketoke sugih tapi medit. Nah, itu ya. Ngembo gak duwe padahal duwe. Nah iso iku ketok gak duwe tapi ngekei. Nah itu ya. Ketoke wong lho ketoke gak tapek duwe lah. Wong yang ngono, ya. Kayak wong melarat tapi nek zakat lu akeh. Nek ngasih sedekah lu akeh. Nah, ini itu. Kadang orang kan kebalikannya, pamer. Ini pamer tapi begitu dimintai zakat. Oh, no cak. Oh, apa iki? Iso iki gawe ngene. Wah, alasan ya. Alasan kan gitu ya. Situ ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu, 2,5%. Contoh sing simpel aja. 100 juta, mamanya. Batin ini bersih 100 juta, maka zakatnya berapa? 2,5 juta. Setahun tapi ya, setahun.
Jadi 2,5 juta diambil dari 100 juta loh. 100 juta kan banyak ya. Ya di Joko 2,5 masuk agar. Jadi ini yo oke Pak, tatu kono sandal oleh 10 pasang Pak. Api-api bisa nih Pak. Nah ini mulai ada rasa-rasa medit di hati ya kan gitu ya. Lah tuh kono sandal jepit oleh sak dobos. Pasti gede ya. Oke, anak-anak itu ketentuannya ya, enggak boleh kita terus kemudian Pak eman Pak. Wah, kalau eman ya siap-siap aja ya. Siap-siap dimbek-mbek sama malaikat ya kan gitu ya. Nah, syarat wajib zakat mal. Nah, ini pemilik harta adalah orang Islam. Kalau orang di luar Islam enggak wajib ya. Pemilik harta telah balik. Balik itu wis gede. Kamu kalau sudah pernah mimpi mimpi basah ya, bukan mimpi kecemplung kali, bukan ya. Mimpi basah, mimpi tahu-tahu celananya basah itu berarti kamu sudah balik. Kalau yang cewek biasanya sudah haid, sudah datang bulan itu sudah balik. Terus berakal itu enggak gila. Kapan hari kan ada ya orang yang zakat, orang yang ngasih katanya mau amal 2 triliun orang Palembang, tahu-tahu ngeprank apa bujuin enggak tahu ya. Ya kan 2 minggu 3 minggu yang lalu kan rame itu. Sampai polisi ini ketipu sih San. Polisi ini sekelas Polda itu kepolisian loh sampai dibujui kan, wah parah itu ya. Enggak tahu ini orangnya waras apa enggak waras kan masih dalam penelitian kayaknya. Jadi wong mari muni di syuting wartawan diviralkan mau sedekah 2 triliun untuk orang-orang yang terkena dampak Covid kan, sing gak duwe sing mau dodolan mau dikasih itu. Ternyata uangnya enggak ada. Ya, kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti zakat harta yang wajib dizakati apa saja nanti ada ya. Harta tersebut mencapai 1 tahun. Nah ini harus 1 tahun anak-anak. Kalau belum 1 tahun tidak wajib. Tapi kalau kamu mau zakat walaupun belum 1 tahun boleh-boleh. Ini wajibnya. Harta tersebut milik sendiri. Jangan sampai milik orang, milik tonggomu buat zakat. Nah, jangan ya. Pak, ini duit Pak. Duit siapa? Duit tonggoku. Kau oleh ya. Oleh. Duit tonggo ini dicolong di zakat. Tidak boleh ya. Nah ini jenis harta yang wajib dizakatkan. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ya, jadi kamu punya simpanan emas perak wajib nah. Ada. Ya. Emas palsu enggak. Emas ini emas yang asli ya. Kemudian uang simpanan. Kamu punya deposito. Deposito itu duit disimpan gak cukup-cukup pirang tahun. Nah itu wajib zakat. Kalau uangnya sudah sampai nisab tadi ya. Nisabnya 85 gram emas. Loh Pak, sekarang emasnya itu mbomo. Saiki Pak, gak 400.000 Pak. Emasnya 1 juta memang saiki ya. Otomatis ukurannya lebih tinggi lagi 85 juta. Jadi sampai nek turun duit 85 juta ya gak wajib zakat. Semakin mahal semakin gak zakat. Paham ya? Semakin mahal semakin gak zakat. Iya, soalnya kan masih larang, otomatis batasannya kan tambah tinggi. Oh, gak sampai Pak, aku mek 50 juta. Tapi nek masih pas murah sama duit 50 juta oh wajib. Masih 400.000 ya. Tadi kan ketemunya 34 juta ya. Begitu sampai duit 50 juta, oh wajib. Tapi begitu masih muda 1 gram 1 juta, otomatis kan 85 juta kan nisabnya. Kalau 1 juta dikali 85 tadi, nah, gak wajib. Maka semakin mahal emas semakin gak wajib. Ya, kalau dilogikakan seperti itu. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha atau berdagang atau bekerja. Lah ini kalau kamu jadi pengusaha, pedagang sukses, pengusaha sukses, uangnya berlimpah, atau mungkin pegawai kantor yang tunjangannya banyak, ya seperti Pak Zainul umpamanya, kalau dihitung-hitung setahun kok sesuai dengan emas tadi, maka ya wajib, nah, wajib zakat. Walaupun dia bukan pedagang atau bukan pengusaha, tapi dia bekerja di kantor, tapi kok kekayaannya dia itu seperti itu wajib. Nah, semua lah pegawai kantor. Hasil pertanian, nah hasil pertanian nanti sebetulnya ada bahasan yang lebih banyak lagi. Cuman kalau disampaikan sekarang nggak ngatasi waktu ini. Kenapa? Kalau padi sawah itu beda nak urusannya. Kalau airnya tak ada hujan, ya itu beda lagi. Dengan yang airnya
beli dari irigasi. Kalau airnya dari pengairan itu biasanya bayar anak-anak tiap bulan berapa. Itu zakatnya lebih sedikit karena airnya beli. Kalau tak ada hujan, hanya mengandalkan hujan kan gak tuku. Nah, zakatnya lebih besar. Itu insya Allah nanti kita bahas kalau ada kesempatan waktu lagi. Kemudian binatang ternak, kambing, sapi atau kerbau. Kalau di Arab ada lagi tambahan unta ya. Kalau di sini tidak ada unta. Pak, nek piye dodol labet, dodol manuk terus piye Pak? Zakatnya ambek manuk. Ya sakno sing dizakati miber lah manuk ya. Makanya kalau sampean jadi pengusaha burung pemane burung sukses, burungnya sak hektar, manuk tok labet macam-macam pemane. Saking sugih wis punya banyak harta. Nah, kan zakat. Apa tak zakatnya ambek manuk Pak? Ndak. Dihitung dengan emas tadi ya. Dikuruskan. Distandarkan dengan emas. Oh, iki aku oleh badi usaha peternakan burung ini setahun dapat 1 miliar umpamanya. Semua sudah bersih, sudah dikurangi apa-apa semuanya. Nah, 1 miliar. Otomatis zakatnya berapa anak-anak kalau 1 miliar? Coba, 1 miliar itu 1.000 juta. Ya, kalau 1.000 juta, 2,5%-nya berapa? 25 juta. Eman Pak ya. Nah nuruti eman terus ya. Pak eman Pak 20 juta lumayan loh Pak. Tukang sepeda oleh anyar ya. Ya memang gitu anak-anak ya. Harus dizakati anak-anak. Terus barang temuan. Nah, barang temuan malah besar lagi. Barang temuan. Ketika nemu uang 1 koper sudah diumumkan tidak ada yang ngaku. Boleh Pak dipakai? Boleh. Tapi jangan lupa dizakati, ya. Zakat temuan lebih banyak, sama dengan pajak hadiah. Kalau sampean dapat hadiah di undian dimanapun, itu biasanya dikenakan pajak 20% anak. Apalagi yang hadiahnya besar. Yang hadiahnya besar harus 20%. Jadi umpamanya kamu dapat uang 1 miliar gitu ya, dipotong langsung 200 juta untuk pajak hadiah. Memang besar. Sama dengan harta temuan, kan nemu kan, ya kan kita. Harta temuan juga gitu, 20%. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang orang yang berhak menerima. Orang yang berhak menerima itu sudah diatur di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Lil fuqara itu orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilin. Amil itu orang yang ngurusi zakat. Wal mu'allafah itu orang yang lemah hatinya. Siapa itu? Orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf ya, maka kata mu'allaf sekarang dia jadi mu'allaf itu baru masuk Islam. Wafir rikob itu orang yang budak ya, budak itu beda dengan pembantu loh ya. Kalau pembantu itu orang yang kamu sewa, kamu suruh kerja di rumah kamu bayari, itu beda, itu namanya pembantu. Tapi kalau budak enggak. Budak itu kamu beli orangnya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu zamannya Nabi banyak. Kenapa? Perang antar negara, antar kerajaan. Nah, setelah perang kan suaminya mati, banyak yang mati, tinggal anaknya, tinggal istrinya. Nah ini yang diambil, dibagi sama tentara yang menang tadi. Jadi ya namanya orang jual orang gimana? Sing ayu ya larang, kok sing rada ireng ongos ngono ya. Murah. Itu dulu nah. Nah, makanya Islam itu menghapuskan perbudakan. Jadi Islam itu menghapuskan perbudakan ya. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan adanya kifarat. Jadi nek ada orang bersumpah mari ngono sumpahnya ini dibatalkan, maka dia harus memerdekakan budak supaya tidak kena dosa. Memerdekakan budak. Caranya ya apa Pak? Dimerdekakan itu Pak. Merdeka ngono ya enggak. Memerdekakan budak itu begini, umpamanya kamu jadi budaknya ini, kamu jadi budaknya Wahyu, kan otomatis kamu disuruh kerja, gak dibayari sama ya, gak dibayari, gak apa-apa no, karena kamu hidupmu miliknya ini loh, hidupmu sudah miliknya ini, kon dipateni ya nggak anu, cuman begini, ketika saya ngomong, yuk, ikut budakmu tak tuku, ya gak apa-apa, sampai tuku piro 1 miliar, tak beli, nah ketika saya beli, saya merdekakan, wes apa jeneng iki? Riko, kamu sudah saya beli dari Wahyu, sudah saya kasih uang dia 1 miliar. Nah sekarang kamu sakarmu tetap mau ikut saya atau sakarmu bebas. Jadi dibebaskan, dimerdekakan. Kalau kamu mau ikut aku ya silakan ikut aku. Tapi sudah enggak apa, posisinya bukan budak. Ya elok hidup numpang gitu aja, bukan budak. Kalau budak kan hak milik.
ya, hak miliknya ini. Tapi kalau sudah dimerdekakan, itu merdeka, itu budak namanya, rikop ya. Nah, rikop itu boleh menerima zakat. Kemudian gorem itu uang sing utang. Jadi kalau nanti ada pertanyaan gorem, nomor 5 ya, orang yang berutang. Pak, ini ada tetangga saya Pak, utang Pak, banyak Pak. Tapi gaya itu koma. Pak, tetangga saya itu hutang Pak, ya. Utang, tapi kayak kredit mobil. Nah, ini namanya bukan gorem ya. Ya, itu kreditan, ya. Jadi beda anak-anak. Gorem itu orang yang banyak hutang itu hutang yang betul-betul jangan ditulis, enggak usah. Nanti saya share kok. Di buku sudah ada. Jadi gorem itu orang betul-betul hutang untuk keperluan sehari-hari, kayak mangan, kayak tuku kelambi, kayak tempat tinggal ngontrak. Nah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Itu sampai utang-utang dia berhak menerima. Tapi kalau utangnya kayak kredit mobil, ini beda lagi ya. Jadi yang untuk keperluan sehari-hari. Yang lanjut nomor 6 ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu orang yang perang ya. Tapi kalau sekarang enggak ada perang. Biasanya para ustadz, para kiai yang dakwah. Tapi kadang-kadang Pak Yainya enggak mau. Enggak mau, saya enggak mau. Jadi tapi kebanyakan banyak yang mau sih. Jadi mereka digolongkan sabilillah. Jadi sabilillah itu orang yang berjuang, berdakwah di jalan Allah. Tapi ada kiai yang enggak mau. Enggak, aku loh omanya duwe mobil yono. Jadi dia enggak mau nerima. Tapi santrinya aja yang diarahkan ke santrinya. Wis iki santri-santri kayak ono beras. Jadi Pak Yainya enggak mau. Kemudian nomor 7 ya, 7 hamba sahaya. Tadi yang saya katakan budak ya. Budak tadi. Budak. Jadi budak tadi boleh menerima zakat. Nomor 8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang di jalan Allah. Artinya orang yang dalam perjalanan. Tapi orang yang perjalanannya dalam kebaikan. Ojo, Pak ini ada orang ketelarak nang dalan. Bekalnya habis lah bonek. Pak ini ono orang ketelarak lapo. Jadi apa itu? Anak pang Pak. Wah ini enggak berhak menerima. Jadi yang berhak menerima itu orang yang betul-betul ketelarak, tapi dia perjalanannya itu baik, bukan untuk yang enggak jelas. Ini ada yang kelewatan ya. Jadi orang fakir sama miskin. Fakir itu orang yang enggak punya duit, enggak punya penggawaian. Ya. Enggak punya duit, enggak punya penggawaian. Penggawaian gak duit gak duit. Nah ini wajib. Terus yang nomor 2 miskin. Miskin itu punya penggawaian tapi gak cukup. Punya kerjaan tapi gaya memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Itu miskin. Itu tingkatan sudah agak lumayan. Yang paling parah itu, yang paling sengsara itu yang fakir ya. Terus kemudian yang ketiga ini, besok saya ingatkan anak-anak yang biasa nanti di masjid, yang laki-laki. Kalau jadi amil jangan nakalan. Ngerti? Amil nakalan. Amil nakalan itu ngene, waya ono zakat, zakate berhasil dipilih sing apik-apik disingitno. Dibungkusi dewe-dewe, dibungkusi kanggo panitia. Dipilihno beras sing apik-apik. Kemudian sing dikekno wong-wong kampung, ya. Dilino sing elek-elek sing ono bubuke. Ini jangan ya. Jadi kalau bisa ambil itu sisanya saja. Sisanya maksudnya ya, Mo? Kalau di kampung itu yang berhak menerima itu wakeh, ya wis kena wong sing melarat-melarat iku. Ambilnya Pak, ya karen-karen ini ono karene ya alhamdulillah gawane enggak usah. Jadi target utama itu fakir miskin dulu. Jangan kebalik. Fakir miskinnya ora dihitung, amile dhisik dibungkusno dhisik wapi dilebokno kamare masjid itu. Ya, ada model seperti itu. Jangan ya naudzubillah ya. Kalau bisa amilnya belakangan. Ya. Saya kira semua itu 7 sudah saya sampaikan ya. Yang berhak menerima di buku kalian sudah ada. Berikutnya hikmahnya sekarang. Hikmahnya orang zakat itu apa sih? 1, membersihkan harta jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Tamak itu apa? Tamak itu ngeragas. Duwe loro kepengen telu kepengen papat, itu namanya tamak. Wis dikai jajan loro lho ya. Nggone adike dipangan. Ini mbake dipangan. Itu namanya ngeragas, tamak ya. Nah, zakat itu membersihkan dari sifat itu.
Otomatis tadi kan seperti yang saya ceritakan, Pak, 2,5 juta. Yo eman Pak, 1 juta cukup 1,5 juta. Ya, ini kan secara hati kita kan eman ya. Tapi kalau kita sudah belajar, kalau kamu uang 1.000, contoh, semakin besar nolnya, semakin banyak nolnya, semakin eman dalam hati. Betul nggak? Betul. Contoh, sampean punya uang 1.000, 1.000 loh, 1.000 kertas, ada yang 1.000 yang koin ya. Itu kalau dipecahkan bisa ada ratusan ya. Ada ratusan kecil-kecil. Kalau uang 100 kamera nih. Kira-kira kamu coba ditambahi lagi 10.000. 10.000 diambil lagi 10%-nya. 1.000 rodok wis rodok kaeman sih. Begitu ditingkatkan lagi nolnya ditambah 100.000. Kayak no koncomu 10.000. Wis mulai mikir 10.000 rek. Tukono Pak Kemen oleh rong mangkok itu ya. 10.000. Padahal kamu masih punya 90.000 sisanya. Belum lagi nanti ditambahin nolnya lagi 1 juta. Kayak no tonggomu 1.000. Wis mulai mikir. Padahal itu 10% ya. Oke. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Otomatis terbantu ya, tetanggamu atau siapapun yang kekurangan terbantu. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial, peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Ada cerita ini anak-anak, cerita yang mungkin agak heran ya. Jadi ada orang yang dermawan anak-anak. Dermawan itu apa? Seneng ngekei, seneng ngasih. Ketika dimintai siapapun itu tidak pernah nolak. Tapi begitu ditanya sama seorang wartawan, Pak, sampean kok Jawa banget, ya, dermawan banget loh, sampean keliru Mas. Saya ini pelit loh, sampean ojo guyon. Saya lihat sendiri sampean itu tidak pernah. Saya lihat ada orang minta terus ditolak tidak pernah. Mbo 1.000, mbo 2.000, mbo 10.000 pasti sampean kasih, walaupun tidak banyak, nggak pernah nolak. Tapi sampean kok ngarani diri sampean sendiri kok ngarani pelit loh. Saya ini pelit Mas, bahkan mungkin saya ini orang paling pelit sedunia. Aneh kan? Kenapa saya katakan pelit? Mas, harta benda yang mungkin sampai lihat banyak di sekeliling saya ini kan hakikinya kan titipannya Tuhan. Saya juga titip sama orang. Mamanya ada orang miskin tak titipi. Mbah, iki aku titip duit 1.000. Meneh aku ngadep Gusti Allah, balik mana nang aku. Ono takmir masjid. Saya datangi, Pak Takmir, saya titip uang 100 juta. Besok di akhirat, saya mohon uang saya bisa kembali ke saya. Berarti kan titip toh, berarti kan saya medit. Saya ada panti asuhan besar, saya titip ke orang yang punya panti asuhan. Ya. Bu, yang punya panti asuhan, saya titip ya untuk anak-anak yatim piatu 200 juta. Besok di akhirat saya harap uang saya bisa kembali ke saya. Berarti kan titip, berarti kan medit. Ya itu bahasa saja anak-anak ya, bahasa saja. Artinya apa? Gini, yang kita belanjakan untuk keperluan sehari-hari sebetulnya itu bukan uang kita. Guys, yang kita makan ya sebalik nang WC ya kan. Kalau yang kita pakai mungkin baju atau pakaian perhiasan paling-paling ya rusak ya kan, atau mungkin diwarisi oleh anak cucu kita kan kalau emas. Nah, harta kita yang sebetulnya yang mana? Yang kita kasihkan orang itu. Yang kita amalkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, kemanapun yang kita infakkan itu, itulah harta yang bisa menemani kita besok. Kalau sing ditukokno jajan, ditukokno baju ini gak bisa nemani. Yang bisa nemani, harta yang bisa nemani ke kita yaitu harta yang kita titipkan di masjid, harta yang kita titipkan di musola, atau siapapun yang membutuhkan. Itu besok yang bisa ketemu di sana, bisa nolong kita. Nah, ada cerita lagi nih yang lucu ya. Ada seorang yang ada orang kaya itu medit banget. Nah, suatu malam dia elok selamatan, ya, elok selamatan. Nah, itu dapat jajan tetel seperti ini. Nanti tetel ya, tetel itu ketan yang diimpel kotak-kotak itu. Nah, berhubung tetelnya rada atas dan ya rada mambu, dia ndak jenenge wong medit ya, disundep.
Disuntup, diselempitno, disisipkan di gedek. Itu gedek ya, gedek itu dinding dari bambu itu. Keesokan harinya ada seorang pengemis, ya, ada seorang pengemis yang minta. Ya, berhubung orang medit, ana wong ngemis piye ngomongnya? Kalau kita mungkin anak-anak kalau ada orang ngemis kemudian tidak ngasih, biasanya gimana? Sepurane mbah yo praise, ya kan? Sepurane pak yo praise, sepurane cak yo praise. Ya, itu bahasa kita. Tapi berhubung medit, tahu wajahnya orang ngemis itu langsung muak gitu ya. Lapor ini, cak wetengku lesu. Aku njaluk mangan titik wes. Ngemis kok jaluk tok gak ngerti nyebut gawe soro kan gitu ya. Wis ku lho, nek kon arep pek-peken nunjuk apa ketan yang diselipkan di tembok di gedek tadi. Wis ku lho pek-peken. Wis pangan-pangan. Nah, namanya orang yang kelaparan ya, walaupun hanya sepotong ketan, tapi itu sudah bisa mengganjal perutnya. Seneng. Wala Pak, matur suwun. Nah, seneng kan? Nah, singkat kata, singkat cerita, si orang yang kaya yang medit ini tadi ternyata beberapa hari berikutnya dia meninggal. Berhubung orang medit, kono sing ramut dulu-dulu dhewe, tonggo-tongone kono sing ngene marek ya kan. Mergane apa medit. Nah, begitu mati, singkat kata singkat cerita, jenenge wong medit. Gimana bayangan kamu? Iya, kuburannya wis jelas ngeri ya. Wes mau dihajar sama malaikat. Ketika mau dipukul sama malaikat, apa yang terjadi? Pukulnya malaikat, godo ya. Godo itu kayak besi terus atasnya bundar itu namanya godo. Duduk godo ya, godo telo lah, itu mbok pangan. Godo ya. Gada itu kayak pemukul besi yang besar. Itu mau dipukulkan ke orang yang medit ini tadi. Ternyata ada benda besar yang kotak, yang menyambar ya senjatanya malaikat tadi. Nggak bisa mukul. Mau dipukul lagi, disambar lagi benda kotak. Mau dipukul. Sampai malaikat ini mohon sama Allah, ya Allah, ini apa? Saya mau menyiksa orang yang medit ini. Ini layak untuk diajret-ajret. Apa diajret-ajret ya? Layak untuk disiksa ini. Kebacut biar meditnya banget. Apa ini sebetulnya yang menghalangi saya? Oh, malaikat. Betul memang dia terkenal medit. Tapi ketika satu saat dia pernah ikhlas, dia pernah hatinya sangat pemurah kepada seorang yang pengemis, walaupun hanya sepotong ketan tetel, lo ya kan? Walaupun hanya sepotong ketan tetel yang kering dan mambu mungkin. Nah, apalagi kamu kalau mau sedekah yang lebih dari itu ya, sedekah untuk masjid, sedekah untuk musola atau untuk anak yatim, nah itu insya Allah akan dilindungi sama Allah. Nah itu anak-anak ya. Jadi intinya gini, nah intinya gini, orang itu jangan medit-medit, ya, ya, apalagi sama saudara, Maksud saya begini, ini anak-anak. Besok kalau kamu sudah besar, sudah punya penghasilan, punya saudara, punya kakak, punya adik, ini tolong ya, tolong diingat-ingat. Soalnya sampai kelas 6, tolong diingat-ingat. Jangan jadikan kakak atau adikmu pengemis. Maksudnya apa? Jangan jadikan kakak atau adikmu pengemis. Artinya apa? Ketika kamu melihat saudaramu itu kekurangan, jangan sampai dia minta-minta sama kamu. Kalau kamu telingamu sudah dengar dia itu utangnya akeh, kesulitan harta atau kesulitan kayak bayar anaknya, ternyata kamu punya harta lebih, mbok yau kamu itu ke sana. Dek, koyoke sampean kok butuh. Tak wehi, utawa tak utangi sik meneh balekno. Jangan sampai nunggu, Cak, aku utang duit apa Cak. Lah ini kamu secara tidak langsung menjadikan saudaramu pengemis. Paham ya? Kita cenderung seperti itu kan. Nek ono dulure kekurangan epok-epok karo. Ya kan? Begitu kamu sendiri butuh, ngerowoyok, Cak, utang apa Cak, ini butuh lah. Begitu dia punya, ngembok karo ya dulure ada yang butuh. Ya gitu ya. Jadi saya bilang ini untuk dulure dewe loh ya. Untuk dulure dewe medit apalagi untuk orang lain. Ya kan? Makanya saya pesan ya untuk anak-anak jangan jadikan saudaramu pengemis. Kalau kamu nanti diberikan oleh Allah harta yang banyak, harta yang lebih, kasih ya. Itu jauh lebih ikhlas, ya kan? Jauh lebih ikhlas ya. Kadang aku ya
Mungkin kakakmu atau adikmu mau minta sama kamu, tapi sungkan. Kena sungkan. Sungkan, kayak cacat. Aku njaluk. Kena sungkan, ya kan? Orang kalau kena sungkan itu, wis iu. Tapi kalau kamu itu jemput bola, artinya jemput bola undisi. Orang kan, iya cak, aku jane yo butuh, tapi sungkan. Ya wis gak apa-apa. Lagi enak kan? Cacak jane yo teman. Sungkan aku apa yang njaluk awakmu dek. Ya wis gak apa-apa gancak lah. Enak kan, mesra ya. Indah, senang antar saudara seperti itu. Oke, itu saja yang disampaikan Pak Zainul. Iya, jam 9 ya. Sudah jam 9. Baiklah, ini ditutup. Baiklah, saya tutup apa jenengan? Oke. Anak-anak, Bu Yuri, apa di syuting? Oh, tidak. Oh, Bu Yurinya di kantor. Baik aja. Pakai HP saya nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Baik, anak-anak semuanya, kita tutup pertemuan hari ini ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kehidupan kita semuanya. Tidak hanya hidup di dunia, lebih-lebih ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita doa, baca wal asri bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, sebelum ditutup Pak Zainul dengan salam, Pak Zainul berpesan untuk anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Keluar ini nanti juga mohon untuk tidak usah salaman, langsung antri ya satu-satu. Kemudian jangan lupa cuci tangan, tetap memakai masker, dan di rumah tolong jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan berikutnya jangan lupa anak-anak untuk membawa bekal ya, walaupun hanya segelas air ataupun sepotong jajan, mohon bawa ya, karena waktu 2 jam itu juga lumayan kalau untuk anak-anak capek ya kalau tidak minum. Itu saja yang mungkin disampaikan Pak Zainul, kurang lebihnya mohon maaf ya, bisa dikemasi dulu. Bisa dikemasi dulu. Ya Pak. Ya, ambil angle yang lain. Oke. Oh ya ya. Saya sebentar ya. Ini karena untuk tugasnya nanti saya share lagi tugasnya. Kalau ditambahin ngerjakan tugas di sini kayaknya waktunya nggak cukup ya. Tetap ngerjakan di rumah. Nggak banyak kok, nggak banyak. Apa aja? Yang halaman 39 itu yang mana Pak tugasnya? Giliran ya Pak ya. Di situ dulu apa saya dulu? Oh ini dulu, sini dulu ya. Gantian ya, kelas 6A dulu yang keluar. Kalian berhenti dulu. Tasnya silakan dikenakan. Kenapa? Gak usah no tugas. Asli nih. Ya. Sudah? Ya. Baik anak-anak, duduk kembali. Jangan gerombol. Wes ya. Anak-anak ditutup oleh Pak Zainul ya, diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sebelah sini ya, ke belakang. Tidak usah salaman. Ya, ya. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Ya, yang sini. Ya, ya. 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 Waalaikumsalam. Ya. Anak yang di rumah bisa meninggalkan kelas ya. Boleh untuk log out. Silakan.